Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Bambang Sugeng. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 adalah operasi militer besar yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia di bawah komando Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan dilaksanakan oleh Divisi 3, Gunung Jati yang bermarkas di Yogyakarta. Tujuan utama serangan ini adalah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada dan memiliki kekuatan militer yang nyata. Meskipun ibu kota telah diduduki oleh Belanda, Bambang Sugeng berperan sebagai perwira tinggi yang turut memberikan dukungan dan koordinasi strategi dari lingkup pusat komando militer dalam pelaksanaan serangan tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal TNI Purn, Bambang Sugeng lahir pada 1913 dan meninggal pada 1977. Adalah seorang tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat tahun 1952 sampai 1955. Pada masa agresi militer Belanda kedua, beliau menjabat sebagai Panglima Divisi Jawa Tengah, menggantikan Kolonel Gatot Subroto. Dalam kapasitas tersebut, beliau turut memberikan dukungan operasional terhadap pelaksanaan serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Selain berperan di medan militer, Bambang Sugeng juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Prancis, dan Vatikan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 terjadi pada hari Selasa. Tanggal 1 Maret tahun 1949. Ini berlangsung sekitar 6 jam, dari dini hari hingga siang hari, ketika pasukan TNI berhasil menguasai kota Yogyakarta sebelum kemudian mundur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa ini terjadi di kota Yogyakarta, yang saat itu merupakan ibu kota Republik Indonesia sebelum diduduki oleh pasukan Belanda dalam agresi militer kedua. Dari sisi peran Bambang Sugeng, beliau berada di wilayah Komando Militer Jawa Tengah, dan menjalin koordinasi dengan tokoh-tokoh militer lainnya dalam menyukseskan operasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa serangan ini penting karena menjadi titik balik dalam perjuangan diplomasi Indonesia. Dengan menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada dan aktif secara militer, dunia internasional, khususnya PBB, mendesak Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa rakyat dan TNI tidak menyerah, dan menjadi simbol perlawanan kolektif seluruh elemen bangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebagai Panglima Divisi Jawa Tengah saat itu, Bambang Sugeng terlibat dalam pengambilan keputusan, pemberian instruksi, dan koordinasi strategis dalam mendukung serangan umum. Beliau menjembatani komunikasi antara pasukan-pasukan di bawahnya, dan juga memberikan legitimasi militer terhadap operasi yang diprakarsai oleh Letkol Soeharto dengan restu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Meskipun Letkol Soeharto adalah pelaksana lapangan utama, dukungan Bambang Sugeng dari posisi pimpinan regional sangat krusial terhadap keberhasilan serangan ini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Kehormatan Bambang Sugeng, yang dalam ejaan lama dikenal sebagai Bambang Sugeng, lahir pada tanggal 31 Oktober tahun 1913 di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra sulung dari 6 bersaudara, anak dari pasangan Slamet dan Zahro. Sejak usia muda, Bambang telah menunjukkan kecerdasan dan tekad kuat dalam menempuh pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan di HIS Tegalrejo, beliau melanjutkan ke Mulo di Purwokerto, lalu menamatkan AMS bagian A di Yogyakarta.
Bambang sempat mengejar cita-cita menjadi ahli hukum dengan melanjutkan studi ke Rekat Hoge School di Jakarta. Namun, pendidikannya terhenti akibat pendudukan Jepang yang menyebabkan penutupan lembaga pendidikan tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karir awal Bambang Sugeng dimulai sebagai juru tulis di kantor pemerintah Kabupaten Temanggung. Namun, semangat patriotik dan kecintaannya pada tanah air membawanya masuk ke dunia militer. Ketika Republik Indonesia masih muda dan tengah berjuang mempertahankan kemerdekaan, Bambang tampil sebagai salah satu tokoh penting dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia. Puncak pengabdian militernya ditandai dengan pengangkatan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat ketiga. Menjabat sejak tanggal 22 Desember tahun 1952 hingga tanggal 8 Mei tahun 1955. Selama masa tugasnya, beliau dikenal sebagai sosok yang tegas, berintegritas, dan berpandangan jauh ke depan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah menyelesaikan tugas militernya, Bambang Sugeng dipercaya untuk mengemban amanah sebagai duta besar oleh Presiden Soekarno. Beliau ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan 1956 sampai 1960. Duta Besar Indonesia untuk Jepang 1960 sampai 1964. Dan Duta Besar Indonesia untuk Brasil 1964 sampai 1966. Keberhasilannya dalam membina hubungan diplomatik menunjukkan kemampuannya dalam bidang politik luar negeri. Sejajar dengan reputasinya di dunia militer. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam kehidupan pribadi, Bambang Sugeng menikah dengan Sukemi dari Temanggung dan dikaruniai 3 anak. Sayangnya, pernikahan ini berakhir dengan duka karena Sukemi wafat akibat sakit pada tahun 1946. Beliau kemudian menikah dengan Istiyah dari Banjarnegara dan memperoleh 2 anak perempuan dari pernikahan kedua ini. Penghargaan atas jasa-jasa Bambang Sugeng diberikan secara anumerta. Pemerintah Republik Indonesia, melalui keputusan Presiden pada tanggal 1 November tahun 1997, menganugerahkan kenaikan pangkat kehormatan menjadi Letnan Jenderal. Penghargaan serupa juga diberikan kepada beberapa mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat lainnya, termasuk GPH Jatikusumo, Bambang Utoyo, dan Sarwo Edi Wibowo. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bambang Sugeng wafat pada hari Rabu malam, tanggal 22 Juni tahun 1977 pukul 21.00 WIB dalam usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di Kompleks Monumen Pembunuhan Massal Pejuang Republik Indonesia di Kranggan, Temanggung, di tepi Kali Progo, tidak jauh dari kediaman keluarganya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa nama Bambang Sugeng juga dikenang dalam konteks sejarah serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Sebuah operasi militer penting selama Revolusi Nasional Indonesia, di mana pasukan Indonesia berhasil merebut kota Yogyakarta selama 6 jam. Serangan ini memberikan dampak besar dalam membuka mata dunia internasional terhadap agresi Belanda dan menjadi momen strategis dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan bangsa. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai.
Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.